selamat datang di channel saya Rijal Listrik Komputer. Di sini kita akan berbagi tentang mudahnya mengenal komputer ya. Lalu saya awali dengan dasar-dasar yang mudah diterapkan nantinya. Nah, di sebelah sini adalah bagian RAM, ada tempat power, ada tempat kabel ATA. Jadi dia semacam tubuh, bisa kita pasang-pasang begitu, dan itulah motherboard kinerjanya. Di sini adalah prosesor, tempatnya prosesor atau otaknya dia. Susah. Ini otaknya. Dan ini tempat power jet. RAM itu adalah seperti kaki lah di bagian tubuh. Terus kalau prosesor itu bisa diibaratkan jantung atau otak ya. Intinya dia otak dan jantung lah, seperti itulah. Jadi kalau otaknya kepanasan, makanya kita butuh kipas. Ini seperti ini. Kita tahu seperti ini biar dia nggak panas gitu. Apalagi di sini ada bagian keyboard menyambung dia kepada tangan, ibaratnya tangan atau keyboard lah, bisa kita ketik. Di sini colokannya yang ungu ini untuk keyboard, yang hijau ini untuk mouse biasa. Terus mata itu PGA ya, dari bagian komputer ya. Ini dicolokin ke monitor, kita bisa ngelihat jadinya apa yang terjadi di komputer. Jadi motherboard itu seperti manusia, seperti tubuh manusia, diciptakan oleh manusia. Iya. Dan kalau ada kerusakan ada dokternya kan gitu. Kalau manusia juga ada dokternya. Kalau kita bisa menganalisa, bisa mengetahui ya, kita jadi dokternya komputer juga. Kalau kita ini kan bekas, motherboard bekas tuh harus hati-hati memilihnya. Terutama kalau kita nyari yang bekas-bekas tuh tidak ada korosi ya. Korosi itu karat, jadi nggak ada sama sekali karat, atau biasanya kan ada yang putih-putih di motherboard. Udah ada pasti retan itu. Kalau bisa memilih yang bekas itu, jangan sampai ada korosi atau yang keluar ya gitu, kotor gitu. Korosi itu semacam karat, nggak ada sama sekali. Nah, kalau sudah dipastikan motherboard seperti ini pasti hidup. Kalau nggak ada yang hamil ya, hamil tuh seperti IC ini kembung tuh kayak hamil itu. Agan-agannya mau nyari motherboard, rekomendasi saya seperti itu. Terus juga diperhatikan untuk pin-pinnya ini, jangan sampai ada yang berubah sedikit pun, misalnya lari atau tidak lurus. Itu waduh, bisa-bisa komputernya prosesor tidak bisa membaca. Ini kan otak dia, otak prosesor gitu. Hanya di sini kita bisa lihat nggak ada satupun bekas yang lari gitu. Semuanya terbaris rapi dia. Terbaris rapi, nggak ada. Yang kedua, CMOS. Kalau CMOS ini hanya hubungannya ke jam ya, baterai ya. Hanya hubungannya ke timing aja dia, atau mengembalikan data reset BIOS seperti itu ya. Yang belum paham ya nanti kita bahas tentang itu. Sementara kita bahas tentang motherboard aja dulu. Motherboard, jadi motherboard itu apa? Motherboard itu adalah bagian dari tubuh komputer ya, kalau biasanya buat menaruh kakinya, pasang matanya, pasang tangannya ke keyboard ya. Seperti inilah bagian dari komputer itu sudah jadi satu bagian. Nah, salah satunya adalah
motherboard atau orang biasa sebut mubu, singkat gitu. Motherboard, bahasanya aja motherboard. Motherboard tuh ibu, board, ibunya board. Banyak sih rangkaian lainnya seperti SATA. Ini SATA ini untuk lari ke memori kita, nanti ke hard disk, penyimpanan ingatan kita lah, disimpan di hard disk. Seperti ini misalnya ini kabel. Jadi ini adalah jenis kabel SATA. Nah, ini SATA kita masukkan ke sini. Terus sudah masuk, kita cari itunya, kita pasang dia memori penyimpanan atau ingatannya kita, disebut hard disk. Seperti ini cara pemasangan. Nah, lalu tripodnya mana? Nah, seperti itulah dia. Terus kan ada sisa satunya lagi ini ya, nanti larinya nanti kita bahas itu ya. Pokoknya dia prosesnya seperti ini untuk menyimpan hadisnya, apa kan tinggal pasang-pasang aja. Jadi motherboard adalah bagian dari komputer, badan. Kalau kita mau masang RAM, harus dipastikan RAM-nya sama gitu, sesuai. Saya belum bahas tentang RAM, jadi hanya gambaran aja posisi RAM seperti ini nanti. Dan ini untuk panduan dasar aja ya. Nah, bagi yang belum paham, jadi sebetulnya konten ini hanya mengenal dari bagian-bagian komputer saja. Untuk detailnya belum. Nah, ini prosesor ditaruh sini. Kita harus hati-hati menaruh prosesor ya, karena kalau sampai salah masuk, jatuh ke salah satu pin di dalamnya itu, dia tidak akan menyala lagi. Efeknya akan no display, tampilannya nggak ada. Udah gitu panik deh, kan gitu ya. Makanya kita harus hati-hati cara menaruhnya. Biasanya ada soket-soket gitu. Nah, sesuai seperti puzzle. Jadi pemasangan tuh seperti puzzle ya. Kita nggak usah takut. Ini dia, kan ada kunciannya nih. Hampir semua prosesor seperti itu ya, khususnya Intel. Tinggal pasang, selesai. Keyboard yang lain-lainnya kan sekarang keyboard USB bisa mudah pasang kan gitu. Sambungan ke USB. Ada yang dulu-dulu tuh namanya ATA deh, PS2 biasanya. Oke, menurut saya demikian ya pengenalan tentang motherboard. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan selanjutnya tentang part-part yang lain ya.